kesopanan, persahabatan, kerinduan, sikap, kebanggaan, dan lain-lain. Selanjutnya, masuklah kita ke hukum antar agama. Dari segi sejarah hukum, sebelum lahir undang-undang perkawinan, ada berbagai bentuk perkawinan antar agama, ialah internasional, antar tempat, antar agama, dan antar golongan. Dalam hukum antar tata hukum berlaku kaidah dasar hukum suami berlaku bagi hubungan antar hukum dengan menunjuk kepada aturan peralihan sebagai yang ditentukan dalam pasal 67 dalam pasal 66 UUD karena ketentuan tentang pelaksanaan perkawinan antar agama belum ada, maka pasal 6 GHL masih berlaku. Perkawinan antar agama memerlukan perhatian khusus karena menyangkut masalah tertib hukum dan kepastian hukum, pemahaman terhadap undang-undang nasional, pengalaman hukum sesuai dengan cita hukum dalam wawasan Nusantara, dan kerukunan hidup antara umat beragama di bidang hukum. UP dibentuk berdasarkan Pancasila, memberikan kedudukan kuat pada hukum agama, pasal 2 ayat 1, karena diakuin kemerdekaan untuk beragama dan menjamin negara terhadap pemeluk agama-agama oleh penduduk Indonesia, pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Maka timbullah masalah apakah UUD merupakan satu undang-undangan nasional yang tidak mengundang unifikasi hukum, namun valoritas hukum perkawinan karena rumus pasal 2 ayat UUD. Maka dalam masyarakat timbullah istilah perkawinan antar agama. Karena rumus pasal 87 UUD kurang tegas, maka bagaimanakah pengertian perkawinan antar agama menurut UUD dan berbagai aspek hukumnya? 1. Hubungan hukum yang timbul dari hukum perkawinan. Indonesia adalah bangsa yang majemuk, baik dari budayanya, agama, adat, istiadat, dan lain sebagainya. Kemajuan dalam bidang hukum keluarga, khususnya bidang perkawinan, akibat perkawinan terhadap seorang suami istri adalah timbulnya hukum antar suami istri yang muncul karena hukum kekeluargaan. Hubungan hukum menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang muncul di sini adalah hak dan kewajiban yang bersifat personalik, pribadi, yang dapat dinilai dengan uang atau lebih tepat tidak mempunyai nilai ekonomi. Di samping itu, perkawinan mempunyai akibat-akibat hukum lainnya yang walaupun sama-sama timbul hubungan kekeluargaan, tetap juga mempunyai ciri khas khusus, yaitu bahwa hak dan kewajiban yang timbul di sini mempunyai nilai uang atau ekonomi. 2. Perkawinan menurut agama Islam adalah pelaksanaan peningkatan dalam menyempurnakan ibadah kepada Allah dalam hubungan antar dua jenis manusia, pria dan wanita, yang ditakdirkan oleh Allah satu sama lain saling memerlukan dalam kelangsungan hidup, kemanusiaan untuk memenuhi nalurinya dalam hubungan seksual, untuk melanjutkan keturunan yang sah, serta mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin bagi keselamatan keluarga, masyarakat, negara, serta keadilan dan kedamaian, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Dalam ketentuan agama Islam mengatur tentang rukun perkawinan, yaitu merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan. Rukun perkawinan Islam yaitu harus ada calon suami dan istri atau wakil, harus ada wali dan calon istri atau wakilnya. Harus ada 2 orang saksi laki-laki Islam yang telah memenuhi syarat-syarat adatnya atau ijab kabul. Yang ketiga, perkawinan menurut agama Katolik. Sumber ibadah dan tata cara kehidupan tetap bersumber pada kitab. Berdasarkan Alkitab, perkawinan menurut ajaran Katolik bahwa perkawinan adalah suatu sakramen. Agama Katolik mendasarkan ajaran itu berdasarkan Alkitab. Unsur yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan
Perkawinan baru dapat dilangsungkan di gereja apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai tidak terkait perkawinan dengan orang lain, sekurang-kurangnya salah seorang beragama Protestan, kurang-kurangnya salah seorang merupakan anggota jemaat gereja yang bersangkutan. 5. Perkawinan antaragama menurut perundang-undangan. Bidang hukum perkawinan telah mengalami unifikasi dengan berlakunya UUP, di mana di dalamnya pasal 1-nya menyatakan perkawinan merupakan suatu ikhtiar lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan antara seorang pria dan wanita. Perkawinan tersebut akan diakui sah oleh negara bila mana pelaksanaannya adalah memperhatikan ketentuan dari pasal 2 UUP, yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, serta titik-titik perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangannya yang berlaku. Perbaruan fikih. Pembaruan hukum Islam dilakukan dengan ijtihad, dan ijtihad inilah yang menjadi intisari pembaruan dalam Islam. Dengan adanya ijtihad, dapat diadakan penafsiran dan interpretasi baru terhadap ajaran-ajaran yang bersifat zanni. Dan juga dengan adanya ijtihad, dapat ditimbulkan pendapat dan pemikiran baru sebagai ganti pendapat dan pemikiran ulama-ulama terdahulu yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Selain ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, terdapat pula ajaran dari ijtihad ulama. Perbedaan pendapat ini menghasilkan berbagai aliran dalam Islam. 4. Pembaharuan hukum di Indonesia. Yang pertama, fikih. Fikih sebagai produk pemikiran hukum Islam baru berkembang pada masa sahabat sepeninggalan Rasulullah. Kemudian yang kedua, fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Kemudian yang ketiga, putusan hakim atau peradilan agama. Pembaharuan produk pemikiran hukum Islam melalui itu dikeluarkan oleh pengadilan tinggi atau mahkamah agung. Kemudian yang terakhir, peraturan perundang-undangan mengikat dan berlaku luas di masyarakat, tidak hanya pada golongan ulama tetapi juga melibatkan cendekiawan dan polisi. 4. Pembaharuan hukum di Indonesia. Yang pertama, fikih. Fikih sebagai produk pemikiran hukum Islam baru berkembang pada masa sahabat sepeninggalan Rasulullah. Kemudian yang kedua, fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Kemudian yang ketiga, putusan hakim atau peradilan agama. Pembaharuan produk pemikiran hukum Islam melalui itu dikeluarkan oleh pengadilan tinggi atau mahkamah agung. Kemudian yang terakhir, peraturan perundang-undangan mengikat dan berlaku luas di masyarakat, tidak hanya pada golongan ulama tetapi juga melibatkan cendekiawan dan polisi. Kami akan membacakan kesimpulan dari hasil presentasi kami, bahwa dari pembahasan yang telah kami paparkan dapat diambil kesimpulan bahwa interaksi sosial sangatlah penting bagi manusia dan masyarakat.